Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan sekalian. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai asuransi jiwa, di mana nanti kita akan mengkaji mengenai apa itu asuransi jiwa. Kemudian kita akan bahas juga mengenai polis asuransi jiwa, jenis-jenis dari asuransi jiwa, kemudian bagaimana hak dan kewajiban pihak terkait klaim, dan berakhirnya untuk asuransi jiwa. Nah, untuk studi kasus asuransi jiwa kita akan bahas pada latihan soal nanti pada pertemuan berikutnya ya. Kita akan mulai bahasan kali ini. Nah, di sini saya sedikit mereview mengenai asuransi itu sendiri. Pada video pembelajaran sebelumnya sudah pernah dibahas mengenai asuransi, di mana asuransi ini sebagai mekanisme ya yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila risiko itu terjadi di masa yang akan datang. Nah, apabila risiko itu memang benar-benar terjadi, nanti pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar apa? Ya sebesar nilai dari yang sudah diperjanjikan di awal antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung. Nah, untuk asuransi jiwa uh, ini merupakan bagian dari asuransi yang sebelumnya sudah pernah Ibu bahas, di mana untuk asuransi jiwa ini adalah perjanjian ya, perjanjian antara pihak tertanggung, dalam hal ini pihak tertanggung adalah pemegang polis dengan pihak penanggung atau pihak asuransi dalam bentuk premi. Premi ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan ya dalam bentuk premi, dan pihak yang tertanggung nanti berhak menerima pembayaran apabila terjadi musibah tertentu, di mana ini akan berkaitan dengan hidup matinya seseorang ya, atau bahasa lainnya memang untuk asuransi jiwa ini bertujuan untuk menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tak terduga, dan ini erat kaitannya dengan meninggalnya seseorang yang terlalu cepat ataupun juga berkaitan dengan hidupnya yang terlalu lama itu ya, untuk pengertian asuransi jiwa. Nah, untuk asuransi jiwa ini sendiri kita bisa melihat dari berbagai sisi ya. Kita bisa melihat dari segi jaminan, dari sisi jaminannya bagaimana. Untuk sisi jaminan jelas nanti memperoleh sejumlah uang sebagai santunan hidup pada pihak tertanggung. Kemudian saat meninggal dunia nanti ahli warisnya akan mendapatkan uang sebagai santunan biaya hidup, dan di sini juga mencakup biaya pengobatan jika kita melihat dari sisi jaminan. Kemudian jika kita melihat dari aspek sosial, di sini jelas asuransi jiwa ini mencakup perencanaan sosial yang bertujuan untuk memberikan santunan kepada orang yang menderita karena tertimpa musibah. Dalam hal ini contohnya adalah kematian ya. Kemudian jika kita melihat dari sisi ekonomis, jelas asuransi jiwa di sini mencakup pelimpahan risiko oleh tertanggung ya, tertanggung kepada penanggung, kepada pihak asuransi, agar kerugian yang diderita itu dijamin oleh pihak penanggung. Kemudian jika kita melihat dari sisi finansialnya, jelas ini akan menghimpun dana yang terkumpul dari premi. Premi ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung untuk apa ya? Untuk klaim dan diinvestasikan sehingga nanti akan memperoleh penghasilan. Oke. Kemudian untuk polis asuransi jiwa, bentuk fisiknya, kontraknya itu dari antara pihak penanggung atau insurer dan pihak tertanggung atau insured itu disebut dengan polis asuransi jiwa. Jadi nanti pada bahasan berikutnya sudah jangan aneh lagi nih dengan istilah-istilah baru ya.
tertanggung, penanggung, kemudian polis asuransi jiwa itu apa? Ya kalau yang dibahas itu adalah polis asuransi jiwa, itu adalah bentuk fisik kontraknya. Bentuk fisik kontrak antara pihak penanggung, pihak asuransi dan pihak tertanggung atau pemegang polis itu adalah namanya polis asuransi jiwa. Di mana menurut pasal 304 KUH Dagang, ini untuk polis asuransi jiwa atau bentuk fisik kontraknya itu harus memuat poin-poin yang memang tidak bisa terlepaskan. Jadi harus ada antara lain hari ditutupnya pertanggungan. Itu harus ada. Kemudian siapa pihak tertanggung, namanya siapa, harus jelas. Kemudian di sini juga mencakup nama orang yang jiwanya dipertanggungkan. Harus ada. Ya. Selain itu juga harus mencakup saat mulai dan saat berakhirnya bahaya itu terjadi bagi si pihak penanggung. Itu harus ada. Kemudian seberapa besar jumlah uang atau dana yang digunakan untuk dana yang akan digunakan pihak penanggung dalam pertanggungan. Selain itu juga harus mencakup premi pertanggungan. Itu harus ada. Tadi Ibu sudah jelaskan kaitannya dengan premi ya. Premi adalah sejumlah dana yang dibayarkan ya oleh pihak tertanggung pada pihak penanggung. Itu harus ada. Oke, selanjutnya ini contoh ya. Ini contoh saja. Tentunya antara satu asuransi jiwa dengan asuransi lain memiliki standar tersendiri kaitannya dengan bahasan ini ya untuk polis asuransi jiwa. Nah, ini contoh sederhana. Contohnya di sini adalah Mutual Life Insurance Company untuk Bumi Putra 1912 di Jakarta. Ini contohnya ya, nomor polisnya harus ada, nama pemegang polisnya si tertanggung nih, namanya siapa harus ada, nama tertanggungnya, alamat tertanggungnya, kemudian tempat tanggal lahir, ada umur tertanggung, jenis asuransinya itu macamnya apa harus ada, kapan mulai untuk masa asuransinya seperti tadi yang sudah dibahas di poin sebelumnya ya ini. Jadi setiap poin-poin yang ada di sini yang sudah Ibu jelaskan pada polis asuransi jiwa ini adalah contohnya ya. Oke. Kita akan masuk pada produk asuransi jiwa. Tentunya produk asuransi jiwa ini akan mencakup beberapa poin. Antara lain ada yang namanya asuransi jiwa berjangka ya. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya ya untuk lebih jelas lagi. Kemudian ada juga asuransi jiwa seumur hidup atau whole life. Ada juga asuransi jiwa dwiguna atau endowment. Ada asuransi jiwa unit link single atau premi tunggal. Ada asuransi jiwa unit link regular atau premi berkala dan rider. Nah, untuk asuransi jiwa berjangka atau term di sini kita akan melihat ya untuk produk asuransi jiwa. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Yang tadi sebelumnya digambarkan di sini, kita masuk ya. Nah, untuk asuransi jiwa berjangka atau term, di sini memiliki sifat antara lain menawarkan kontrak mencakup 5, bisa 10 atau 20 tahun, di mana preminya itu tetap dan murah. Nah, untuk polisnya di sini, untuk calon pemegang polis yang ingin memproteksi masa depan anaknya, bisa juga untuk calon pemegang polis yang baru meniti karir ya untuk polisnya. Kemudian bagaimana untuk asuransi jiwa seumur hidup atau whole life? Jika asuransi jiwa seumur hidup atau whole life ini, jika kita melihat dari sifatnya jelas permanen ya, karena kan seumur hidup nih, sifatnya ini permanen yang memang memberikan proteksi seumur hidup bagi seseorang. Kemudian untuk polis jelas menghasilkan dana tabungan yang dipakai untuk kebutuhan yang darurat. Selain itu, untuk asuransi jiwa seumur hidup di sini membutuhkan proteksi penghasilan yang permanen. Harus jelas penghasilannya harus permanen karena asuransi ini seumur hidup. Kemudian yang ketiga di sini adalah mendapatkan sejumlah pertumbuhan modal investasi dari whole life tersebut.
Oke, sekarang masuk ke poin ketiga. Poin ketiga di sini tadi asuransi jiwa dwiguna. Untuk asuransi jiwa dwiguna di sini sifatnya itu adalah di mana bagi calon pemegang polis yang ingin tertanggung, yang ingin terlindungi ini harus jelas ya, di mana nanti calon pemegangnya ini akan terlindungi dari dampak keuangan. Contohnya adalah karena kematian yang dini, ya kematian yang terlalu cepat. Untuk polisnya di sini calon pemegang polis yang memerlukan dana bagi pendidikan anak. Ini bisa menggunakan asuransi jiwa dwiguna. Kemudian bagi yang ingin memiliki sejumlah dana untuk kebutuhan pada masa yang akan datang, ya bisa juga calon pemegang polis yang ingin memiliki dana pensiun nanti. Ini bisa menggunakan asuransi jiwa dwiguna. Nah, selanjutnya di sini ada asuransi jiwa unit link tadi ya, asuransi jiwa unit link single ya, unit link single premi atau tunggal. Di mana sifatnya untuk asuransi jiwa unit link single premi tunggal ini premi yang dibayarkan ini dilakukan secara sekaligus. Di mana untuk polis ini jelas calon pemegang polis ini adalah mereka yang suka berinvestasi di jangka panjang. Nah, cocoknya menggunakan asuransi jiwa unit link single. Kemudian bisa juga calon pemegang polis yang memiliki kelebihan uang atau idle money. Dia punya banyak kelebihan uang, punya dana yang tersedia dan memang bermaksud untuk meningkatkan kekayaannya. Jika tujuannya seperti itu, Anda cocok menggunakan asuransi jiwa unit link single atau premi tunggal. Nah, selanjutnya ada juga asuransi jiwa unit link reguler atau premi berkala. Di mana sifatnya untuk asuransi ini adalah polisnya ini diatur cara pembayarannya, yaitu dilakukan secara berkala ataupun reguler. Nah, untuk polis ini jelas lebih memilih untuk bermain di proteksi, ya untuk perlindungan. Kemudian bermain di investasi tapi tetap ingin diproteksi, ya melakukan kegiatan investasi tapi ingin tetap dilindungi. Dan untuk asuransi jiwa ini juga polis ini ya masih bekerja dan ingin menyiapkan tabungan. Nah, ini cocok menggunakan asuransi jiwa unit link. Kemudian tadi di poin terakhir ada yang namanya rider. Ya, rider. Oke. Nah, untuk rider ini jelas. Oke, sebentar. Untuk rider ini ya, untuk sifatnya di sini tambahan dalam polis asuransi jiwa. Bisa menggunakan rider untuk memperkuat dan melengkapi cakupan. Ya, cakupan apa ya? Cakupan dari polis dasar beserta manfaat yang diberikan. Untuk jenis dari rider ini antara lain di sini untuk polisnya jelas ya untuk terjadinya kematian akibat kecelakaan atau accidental death, ya. Kemudian cacat permanen atau permanent disability. Kemudian bisa juga mencakup di sini penyakit kritis, ya, atau critical illness. Bisa menggunakan di sini untuk produk asuransinya rider. Nah, sekarang kita masuk pada penggolongan untuk jenis-jenis asuransi jiwa. Penggolongan jenis-jenis asuransi jiwa kita bisa melihat dari berbagai sudut ya. Kita bisa melihat dari jenisnya bagaimana, kemudian kita bisa melihat dari bentuk polisnya, bisa juga kita melihat dari banyaknya jiwa yang ditanggung, bisa juga melihat dari persyaratan penutupannya. Kita juga bisa melihat bagaimana jenis asuransi jika melihat dari pola asuransi jiwa dan dilihat dari tujuan penggunaan santunan tersebut.
kita akan bahas satu persatu pada slide berikutnya. Oke, untuk yang pertama, jika kita melihat asuransi, khususnya dalam hal ini adalah asuransi jiwa dilihat dari jenisnya, di sini mencakup ada yang namanya ordinary life insurance atau asuransi jiwa biasa. Untuk ordinary life insurance ini, preminya dibayar secara tahunan, bisa juga setengah tahunan, bisa juga bulanan, di mana nanti uang pertanggungannya itu cukup besar. Nah, bisa juga di sini untuk jenis lainnya di sini mencakup untuk asuransi jiwa ini adalah industrial life insurance atau asuransi jiwa kecil. Di mana untuk industrial life insurance ini preminya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan ordinary life insurance dan lebih terjangkau. Kemudian ada juga annuity contract. Ya, untuk annuity contract ini jelas dari namanya saja sudah jelas ya, annuity contract, berarti cara pembayaran uang pertanggungannya dilakukan dengan cara berkala, jadi tidak sekaligus. Contohnya adalah asuransi pensiun dan juga beasiswa. Nah, tadi kita melihat menurut jenisnya, sekarang kita akan melihat bagaimana asuransi jiwa kita jika melihat bentuk polisnya, melihat dari bentuk polisnya bagaimana. Antara lain di sini ada yang namanya individual life insurance. Nah, individual life insurance ini menutup suatu risiko dari satu orang tertanggung, baik dengan maupun pemeriksaan dokter, ya, baik dengan pemeriksaan dokter ataupun ini. Jadi untuk individual life insurance ini jelas sekali, ya. Kemudian di sini ada yang namanya group life insurance atau asuransi jiwa kolektif. Ya, untuk jenis asuransi ini, jika rekan-rekan mahasiswa sekalian lihat, jenis asuransi ini memang diadakan untuk menutup risiko dari banyak orang. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebentar. Di sini untuk jenis risiko, jenis asuransi jiwa, jika kita melihat dari banyaknya jiwa yang ditanggung, ada single life, ada joint life. Untuk single life ini perjanjian asuransi yang ditutup atau satu jadi perjanjian asuransi yang ditutup atas satu jiwa atau tertanggung, itu baik itu dari pemeriksaan kesehatan maupun tidak. Kemudian ada joint life. Untuk joint life ini adalah perjanjian penutupan asuransi atas dua ataupun lebih dari pihak tertanggung. Dan kemudian asuransi jiwa jika kita melihat dari persyaratan penutupannya. Jadi menurut persyaratan penutupannya di sini antara lain ada medical insurance. Nah, medical insurance atau pemeriksaan kesehatan ini calon tertanggung itu terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi harus dilakukan medical check up dulu, harus medical insurance untuk pemeriksaan kesehatan. Kemudian ada non-medical insurance. Untuk non-medical insurance atau di sini tuh untuk non-medical insurance ini calon tertanggung itu tidak perlu melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, jelas ya dari namanya pun di sini non-medical insurance, berarti kan tanpa pemeriksaan kesehatan, berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, jika kita melihat dari pola asuransi sendiri, nah kalau melihat dari pola di sini ada 5 ya, ada 5. Untuk asuransi jiwa, yang pertama ini adalah whole life insurance atau asuransi seumur hidup. Nah, untuk whole life insurance atau asuransi seumur hidup ini asuransi jiwa yang berlaku seumur hidup, ya. Jadi berlakunya seumur hidup dari pihak tertanggungnya. Artinya, jadi selama si pihak tertanggung ini masih hidup, ya berarti ia masih mempunyai kewajiban untuk membayar premi, ya.
Kemudian ada term insurance atau kaitannya dengan jangka waktu untuk term insurance. Untuk term insurance, ini asuransi yang uang pertanggungannya ini hanya dibayarkan apabila tertanggung itu meninggal dunia, ya. Jadi apabila tertanggung meninggal dunia masih dalam masa pertanggungan. Kemudian ada juga yang poin ketiga, pure endowment atau asuransi dwiguna murni. Untuk pure endowment ini, uang pertanggungannya hanya akan dibayarkan sampai habis masa pertanggungannya. Ya, ternyata tertanggung masih hidup. Jadi itu untuk pure endowment. Kemudian di poin keempat ada endowment atau asuransi dwiguna. Kalau tadi pure endowment, kalau poin keempat endowment atau asuransi dwiguna. Ya, yang tadi poin ketiga dwiguna tapi dwigunanya dwiguna murni. Nah, untuk endowment atau asuransi dwiguna ini, uang pertanggungannya itu hanya akan dibayarkan apabila eh, tertanggung itu meninggal dunia dalam masa pertanggungan pada akhir kontrak, ya, apabila tertanggung masih hidup. Tuh. Kemudian di poin kelima adalah gabungan. Nah, gabungan lain ini asuransi dwiguna ganda yang merupakan kombinasi term insurance dan juga kombinasi dari pure endowment. Jadi kombinasi untuk term insurance dan juga pure endowment. Ya, poin kedua dan ketiga itu adalah gabungan. Jika kita melihat untuk pola asuransi. Nah, kemudian asuransi jiwa jika kita melihat dari tujuan penggunaan santunan. Nah, di sini ada beberapa poin, antara lain ada asuransi beasiswa. Ya, kaitannya dengan tujuan penggunaan ya. Ada asuransi beasiswa. Untuk asuransi beasiswa ini, penutupan asuransinya untuk menyediakan dana atau biaya belajar bagi anak tertanggung pada saat anak tersebut memerlukannya. Kaitannya dengan misalkan studi lanjut ya, mau sekolah. Poin kedua, asuransi tabungan naik haji. Nah, ini gabungan antara menabung untuk naik haji dan juga untuk asuransi jiwanya. Di poin ketiga ada juga asuransi jiwa kredit. Nah, untuk asuransi jiwa kredit ini di sini melindungi ahli waris dan kreditur terhadap risiko kematian, ya. Jadi itu untuk asuransi jiwa kredit. Di mana tadi untuk perlindungan ahli waris dan kreditur terhadap risiko kematian ini dilakukan di mana memang tujuannya itu adalah untuk mengasuransikan melindungi hak warisnya, ya. Di sini tercantum bahwa pengangsur itu jika kesulitan pelunasan maka akan dikurangi karena nanti uang santunan asuransi jiwa akan cukup membayar sisa utang yang belum dibayar. Ya. Kemudian poin keempat ada asuransi dana pensiun bagi karyawan. Asuransi dana pensiun bagi karyawan ini diberikan oleh perusahaan non pemerintah untuk jaminan nanti di hari tuanya atau pensiun bagi karyawan-karyawannya. Ya, di sini non pemerintah ya perusahaannya. Kemudian poin kelima adalah asuransi jiwa unit link. Nah, untuk asuransi jiwa unit link ini gabungan antara investasi dan juga asuransi jiwa. Nah, sekarang kita akan bahas kaitannya mengenai hak dan kewajiban pihak dalam asuransi jiwa. Ya, hak dan kewajibannya ini jika kita melihat hak dan kewajiban pihak penanggung, ada juga hak dan kewajiban pihak tertanggung. Ya, sudah tidak perlu dibahas lagi nih, penanggung dan tertanggung sudah jelas. Nah, hak dan kewajiban untuk pihak penanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi, penanggung ini wajib memberikan ganti rugi, ya. Jadi hak dan kewajiban penanggung atau pihak asuransi ini
penanggung wajib memberikan ganti rugi ya atau sejumlah uang dalam perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan pada pasal yang ada. Kemudian pihak penanggung juga wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Ya, jadi ini tercantum dalam undang-undang yang ada. Nah, untuk hak dan kewajiban tertanggung apa? Nah, untuk pihak tertanggung atau pihak pemegang polis ini, hak dan kewajibannya antara lain. Tertanggung itu jelas wajib membayar premi pada pihak penanggung. Wajib membayarkan sejumlah uang sesuai kesepakatan yang ada kepada pihak penanggung. Kemudian pihak pemegang polis atau dalam hal ini adalah pihak tertanggung, ini dapat melakukan penuntutan. Jadi dapat menuntut pergantian biaya rugi dengan bunga ya, sesuai dengan undang-undang yang ada, sesuai dengan KUK Perdata ini jelas bisa. Selain itu ahli warisnya ya. Kalau melakukan menggunakan asuransi sebagai pemindah risiko, jelas ahli waris harus ada. Nanti ahli waris dari pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi yang sebelumnya telah dilakukan mempunyai hak ya mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi atas perjanjian yang ada. Nah, kemudian poin keempat, nanti pihak tertanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya dalam polis asuransi. Nah, itu adalah hak dan kewajiban, baik itu untuk pihak penanggung maupun hak dan kewajiban pihak tertanggung. Nah, klaim. Ada klaim. Klaim ini adalah ganti rugi ya. Jadi kalau ada istilah klaim, jelas itu ganti rugi dalam asuransi. Nah, untuk klaim ini adalah tuntutan ganti rugi oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Itu disebut dengan klaim. Nah, dalam asuransi jiwa yang dimaksud dengan bahaya adalah meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan. Jadi waktu meninggalnya seseorang itu tidak dapat dipastikan ya, atau sifatnya itu evenement ya. Di mana evenement ini adalah meninggalnya pihak tertanggung di mana meninggalnya itu benar-benar terjadi sampai jangka waktu asuransi dan benar-benar tidak terjadi sampai asuransi itu berakhir. Itu adalah evenement. Nah, besarnya uang santunan yang wajib dibayar penanggung dalam hal meninggalnya pihak tertanggung itu sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis sebagai pemegang polis ya untuk pihak tertanggung. Nah, kapan berakhirnya perjanjian asuransi jiwa? Berakhirnya perjanjian asuransi jiwa di sini ada beberapa alasan yang memang menjadikan berakhirnya perjanjian asuransi jiwa, antara lain terjadinya evenement. Kemudian ada juga di sini kaitannya dengan jangka waktunya yang berakhir dan asuransi gugur. Nah, untuk terjadinya evenement ini jadi evenement ini yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Jadi apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa ada meninggalnya pihak tertanggung, maka penanggung dalam hal ini pihak asuransi punya kewajiban untuk membayar uang santunan kepada ahli warisnya. Jadi tertanggungnya meninggal, si pemegang polisnya meninggal, maka ahli warisnya berhak untuk berhak untuk menerima sejumlah uang santunan. Jadi pihak penanggung polis asuransi wajib untuk membayarkan kepada ahli warisnya. Nah, untuk asuransi jiwa ini berakhir sejak terjadinya evenement tersebut. Ya. Sejak terjadinya evenement yang tadi dijelaskan, kalau sejak kejadian tersebut terjadi diikuti dengan pelunasan klaim. Jadi meninggalnya pihak tertanggung, kemudian
diikuti dengan pelunasan klaim yang diterima oleh ahli waris, berarti sudah berakhir perjanjian asuransi tersebut ya dengan terjadinya evenement. Kemudian poin B ini adalah jangka waktunya yang berakhir. Nah, apabila jangka waktu berlakunya asuransi jiwa ini habis, walaupun tanpa terjadinya evenement, jadi beban risiko penanggung itu berakhir, tetapi dalam perjanjian yang ditentukan bahwa pihak penanggung akan mengembalikan uang pada pihak tertanggung sampai jangka waktu asuransi habis. Ya, sampai jangka waktu asuransi habis. Jadi di dalam hal ini tidak terjadi evenement. Jadi pihak tertanggungnya masih tidak mengalami kematian seperti yang jelas pada poin A ya. Ini hubungannya dengan jangka waktu. Jadi jangka waktunya yang habis, walaupun evenement itu tidak terjadi. Ya, itu kaitannya dengan jangka waktu yang berakhir. Kemudian poin C, asuransi gugur. Nah, di sini dijelaskan untuk asuransi gugur ini pada pasal 307 KUHD ya ditentukan bahwa apabila orang yang mengasuransikan jiwanya itu bunuh diri atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi jiwa itu gugur. Jadi walaupun pihak tertanggung itu punya polis asuransi jiwa, punya polis asuransi, namun dalam hal ini misalkan bunuh diri ataupun tersangkut masalah hukum dan menerima hukuman misalkan harus dihukum mati jelas dengan adanya kematian pihak tertanggung itu tidak ada ya, sudah tidak ada yang namanya jadi perjanjian asuransi jiwa ini sudah berakhir dengan adanya kejadian tersebut. Seperti itu. Oke, demikian mungkin yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini mencakup asuransi jiwa. Nanti kita akan coba belajar untuk mengkaji dan menganalisis studi kasus kaitannya dengan asuransi jiwa. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.